Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri Ahmad Taifur dan teman saya Muhammad Baidowi dan Muhammad Subhan. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Masuk ke pendahuluan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di berbagai wilayah Indonesia menurut para pakar berawal dari Sumatera bagian utara, yaitu Pasai dan juga Perla. Karena letak daerah ini berada di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal asing, sehingga berdiri kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Namun mengenai kapan mulanya Islam masuk ke bumi Nusantara Pancasila yang tercinta ini, secara pasti masih banyak menuai kontroversi di kalangan pakar sejarah, sehingga berbagai teori tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia sampai saat ini terus bermunculan. Mengenai kedatangan Islam di Nusantara, terdapat pendapat yang mengatakan abad ke-7 bersamaan pada masa tersebarnya Bani Umayyah, dan ada yang mengatakan abad ke-13. Lebih jelasnya ada 3 tema teori tersebut. Sebenarnya sudah ada banyak teori dan pendapat yang menceritakan tentang perkembangan Islam di Indonesia, di mana ada sebagian sejarawan yang berkomentar bahwa Islam datang ke Nusantara dibawa oleh pedagang Arab pada kisaran abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. 3 teori tersebut yang dimaksud, yang pertama adalah teori Guzarot, teori Persia, dan juga teori Makkah. Tentang teori Guzarot, sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dibawa oleh para saudagar atau pedagang dari Guzarot, India, atau juga dikenal dengan pelaut muslim yang berlayar melewati Selat Malaka menuju Nusantara. Ini yang menjadi kontak sosial dengan masyarakat Nusantara yang pada Samudra Pasai saat itu. Pada abad ke-16 sudah melampaui agama Hindu dan Buddha wilayah Sumatera, terkecuali wilayah Bali hingga abad ke-17. Katolik mulai mendominasi di daerah tersebut. Di Bali, masyarakat tetap mempertahankan agama Hindunya, sedangkan di pulau-pulau Jawa, pulau-pulau timur Indonesia, sebagian besar dari masyarakat masih mempertahankan paham animisme hingga abad ke-17. Barulah agama Kristen menjadi agama dominan di daerah tersebut. Mendukung teori Guzarot, teori ini sangat diperkuat dengan penemuan batu nisan di makam Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 1297, yang mana beliau tersebut merupakan penguasa muslim pertama di kerajaan Samudra Pasai, di mana tanda-tanda fisik batu itu bercorak Guzarot sama dengan batu nisan yang terdapat di perkuburan Islam Guzarot, India. Bukti lain adalah corak tasawuf yang terdapat di Nusantara ini memiliki kesamaan dengan Islam yang bercorak sufistik yang sudah cukup lama berkembang di anak benua India. Teori Guzarot ini juga didukung 3 ilmuwan ahli sejarah timur India berkebangsaan Belanda, yaitu Pinepel, Snok dan Mukiti Pinepel. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2, yaitu teori Persia. Pendapat lain menyebutkan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara bukan dari Gujarat, tetapi melalui para pedagang Persia, Iran yang bercorak Syiah. Maka sebagian para ahli sejarah mengklaim bahwa di Indonesia banyak sejumlah tradisi-tradisi umat Islam di Indonesia memiliki kemiripan dengan tradisi-tradisi dalam ajaran Syiah. Teori ini diperkuat dengan adanya beberapa kesamaan tradisi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Kenyataan lain bahwa kosakata bahasa Persia yang diadopsi menjadi kosakata dalam bahasa Melayu bahkan terus masuk ke dalam bahasa Indonesia, antara lain adalah kosakata yang
Maka tidak heran apabila teori ini banyak ditemukan di beberapa manuskrip di berbagai perpustakaan di Iran, termasuk pusat manuskrip di Qom, Iran. Maka banyak juga sejarawan yang mengindikasi bahwa besar kemungkinan masuknya Islam ke Nusantara yaitu berawal dari wilayah Kaukasus Azerbaijan, dikarenakan adanya banyaknya kemiripan kultur negara Indonesia dengan Azerbaijan, yang salah satunya adalah kesamaan nisan kuno yang terdapat di wilayah Barus dan Nanggro Aceh, Darussalam. Kesamaan dengan batu nisan yang terdapat di Azerbaijan, semua ini menjadi kepingan-kepingan bukti yang mengidentifikasi bahwa bangsa Persia berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebagai pakar sejarah berpendapat bahwa para mubalek Islam dari Persia dan Gujarat itu banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumut atau dalam kurung yaitu Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi Indonesia yang telah masuk Islam sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Terus teori ini juga didukung oleh Prof. Hussein Djajadiningrat dan Umar Amir Hussein, karena memang di masa dulu menurut kebanyakan ahli sejarah bahwa Pulau Nusantara yang tercinta ini merupakan bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia. Selanjutnya teori Makkah. Selain berasal atau bermula dari Gujarat dan Persia, bahwa menurut kesimpulan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa Islam pertama kalinya telah masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung datang dari Arab, di mana daerah yang pertama kali datangnya adalah wilayah pesisir Sumatera, yang kemudian terbentuk masyarakat Islam sehingga berdirilah kerajaan di Aceh yang konon katanya sebagai raja Islam yang pertama pada daerah Aceh, di mana para saudagar juga merangkap sebagai mubalek atau penceramah. Teori ini juga diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di pantai barat Sumatera yaitu Barus, Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Konfang. Mengenai Islam berawal dari Arab ini dikemukakan oleh Crawford Kaiser, Nieman de Hollander, Syekh Muhammad Naqib Al-Tos dalam bukunya yang berjudul sangat familiar, yaitu Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu dan mayoritas tokoh-tokoh Islam Indonesia seperti Buya Hamka dan Abdullah bin Nuh. Maka dalam teori Islamisasi, Buya Hamka mengatakan bahwa dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Ini dalam keterangan buku di Buya Hamka, yang tersebar bukan dilakukan oleh para pedagang dari Persia atau India, melainkan dari Arab. Penutup, apabila kita cermati mengenai tiga teori di atas, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, teori Gujarat, Persia, dan Makkah, maka dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan Indonesia sudah berhubungan dengan orang-orang Arab jauh dari sebelum zaman Rasulullah. Kemudian apabila diperhatikan lagi dari empat teori di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara didorong dan diawali dari meningkatnya jaringan perdagangan di Nusantara ini, di mana ajaran Islam yang dibawa para pedagang tersebut diterima dengan baik. Dan juga banyaknya raja-raja yang kemudian masuk Islam sehingga membuat akar Islamisasi di Indonesia itu semakin cepat. Atas dasar-dasar prinsip perdamaian, maka terciptalah
Islamisasi di Indonesia semakin merebak kemana-mana, merebak dengan mudah dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Apabila ada salah kata dari kelompok kami atau redaksi yang perlu direvisi lagi atau didiskusikan lagi, bisa diskusikan di kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.